Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Caca Mulyadi Esfil, dan juga yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Ilman Bapak Nana Surna beserta jajarannya, dan yang hormati seluruh jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Ilman yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka kajamal di Masjid Baitul Iman. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi salah satu wasilah turunnya ridho, maghfirah dan ridhonya dan ampunan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, juga seluruh para pengikutnya senantiasa istiqomah dengan segala sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua pada yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum acara kajian kita mulai, saya minta kepada jamaah kesediaannya membacakan umul kitab dengan fadilahnya. Semoga seluruh warga RW 13 yang ke dalam keadaan sakit Allah berikan kesembuhan dengan sesembuh-sembuhnya. Jikalau ia dalam kesempitan Allah berikan kelapangan. Jikalau ia setelah punya hajat Allah mudahkan dalam segala hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sama-sama kita berikan waktu dan tempat kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Caca Mulyadi. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu thariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wa jami'i malaikatil muqarrabin
khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahum ila jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalatina wa amma wa ammatina masyikhina wa muallimina tumila khususan almarhum wal marhumah fi maqami hadhil qaryah desa Karamraja Cikarang Utara Susan almarhum Abina Haji almarhumah Ummina Haji Umdan binti Haji Susan almarhum Abina Haji almarhum Akhina Uz almarhumah Ukhtin Sumiyana binti Haji almarhumah Akhina almarhumah Jaddati Mahaja Jaddati Masuna binti Sirin jadi Abbas jadi Samiri binti jadi Kaji Akhlaq Syarafulaki Haji Jajab Syarafulaki Yang Fatah Syarafulaki Haji Ditulisan Ma'ash Syuhada Syarafulaki Haji Syarafulaki ila khususan bihadal musannif Riyadus Salihin wa ila jami'i mu'allafin la dikutubi la dita'alamna wa 'allamna mu'allafatihim nas'aluka Allahumma bi barakatihim atul himani wa tanfa'na bi urumihim ayyuhum birrahmah wal maghfirah sya'ilahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Al-mukarram wal mukhtaram, para asatidz, para hujjaj, para sepuh serta tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid Jami Baitul Iman beserta jajaran pengurus, juga yang saya hormati pengatur waktu, pembawa acara, hadirin jamaah Masjid Jami Baitul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini dengan izin Allah kita bisa bersua kembali, bisa bersilaturahmi di masjid yang mulia ini setelah melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin setiap hari Ahad ba'da sholat maghrib. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid yang mulia ini Allah turunkan berkah, rahmah dan maghfirah kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah rahimakumullah, hari ini hari Ahad tanggal 18 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Insyaallah kajian kita pada sore hari ini sumber kitab hadis Riyadus Shalihin halaman 29, babnya babut taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taqwa. Bermula ini bab akan menjelaskan tentang takwa. Qala telah berfirman Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, itu alladzina, ittaqu harus bertakwa kamu semuanya, Allah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ini surah Ali Imran ayat 102.
Wa qala dan telah berfirman Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Fattaku maka harus bertakwa kalian semua, Allah kepada Allah, mastata'tum, ma dari perkara istata yang mampu engkau terhadap itu perkara. Wahadhihi dan bermula ini al ayatu ayat, mubayyinatun menjadi penjelas, lil muradi dari yang dimaksud, minal ula dari ayat yang pertama. Wa qala dan telah berfirman Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu yang beriman itu, alladzina ittaqu harus bertakwa kamu, Allah kepada Allah, wa qulu dan harus berbicara kalian atau kamu semua, kaulan dengan ucapan sadidan yang benar atau yang halus. Wal ayatu dan bermula ayat-ayat fil amri bit taqwa dari perkara takwa, kathiratun itu banyak, ma'lumatun yang sudah dimaklum atau yang sudah diketahui. Baik jamaah rahimakumullah, sebelum kepada hadis yang berkaitan dengan takwa, ini ada dalil nakli atau hujah atau alasan kenapa kita harus bertakwa. Maka ada landasan naklinya, sumbernya Al-Quranul Karim. Jadi yang disebut dalil nakli itu adalah dalil yang bersumber pada Al-Quranul Karim atau hadis-hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang kedua ada dalil akli, dalil atau hujah atau alasan menurut akal pemikiran manusia. Dan kedua dalil ini menjadi sumber salah satu hukum ajaran agama Islam. Karena Al-Quran dan Al-Hadis adalah salah satu sumber yang menjadi pokok atau dasar dari ajaran agama Islam. Nah, di antara dalil atau hujah atau alasan yang berkaitan dengan takwa itu di antaranya banyak. Al-Qur'anul Karim di sini ada surah Ali Imran ayat 102 atau 103. Sebelum ke situ, saya akan jelaskan mengenai definisi atau pengertian tentang takwa. Sering kita dengar bahasa takwa itu hampir setiap minggu, terutama di hari Jumat, Pak. Karena khatib itu ketika khutbah pasti ada bahasa wasiat takwa. Baik di khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Dan wasiat takwa ini menjadi salah satu rukun daripada khutbah Jumat. Kalau seorang khatib ketika tidak membaca wasiat takwa di khutbahnya, maka otomatis khutbahnya itu gugur atau khutbahnya batal. Kalau khutbahnya batal atau gugur, otomatis sholat Jumatnya pun gugur dan batal. Maka harus selektif betul seorang pengurus DKM memilih khatib
yang benar-benar tahu ilmunya, terutama ilmu fikih. Ketika ia memahami mengerti ilmu fikih, maka insya Allah akan memahami pula yang urusannya dengan sholat Jumat. Maka bahasa takwa kalau secara etimologi atau bahasa, takwa itu bisa diartikan khauf atau takut. Atau takwa itu bisa juga diartikan dengan khosyah. Khosyah atau khauf itu artinya sama-sama takut. Bedanya apa? Kalau khauf itu artinya takut, lebih umum itu antara makhluk manusia dengan makhluk manusia juga. Itu namanya khauf. Sesama kita antara manusia pasti punya sifat takut. Baik takut terhadap manusia atau makhluk di luar manusia. Berbeda dengan khosyah. Kalau khosyah itu takutnya adalah hanya takut kepada Allah. Maka orang yang bertakwa disebut takut kepada Allah, ia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ia sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dikatakan khosyah. Artinya takwa itu diartikan takut. Tetapi kalau kita dikatakan arti takutnya itu khauf, maka kita takutnya antar sesama manusia atau juga makhluk di luar manusia. Misalkan ada orang yang penjerih Pak, atau penjerih teh penakut, nggak berani kalau dia sendirian Pak, takut ketemu pocong, ketemu juri, ketemu genderuwo ya, umpama. Nah, orang yang takut terhadap makhluk halus itu namanya khauf. Ya, biasanya kalau orang takut terhadap makhluk halus, bukan mendekat Pak, justru pasti menjauh. Kabur Pak ya, takut dimakan kali Pak ya. Karena takut, dalam nggak ada istilah Pak, orang dimakan sama hantu, nggak ada itu. Orang dimakan sama genderuwo, nggak ada. Belum pernah dengar saya Pak. Maka kekhawatiran itulah disebut takutnya takut khauf. Orang takut khauf terhadap makhluk bukan harus didekatin, tapi harus dijauhin. Maka ada istilah kita baca ta'awud ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta kita perlindungan terhadap Allah dari godaan setan ataupun jin agar dijauhi. Sama-sama khauf Pak. Takut kalau kita dekat dengan dia tergoda Pak iman kita. Ya, bisa tergadaikan iman kita kalau misalkan kita dekat, apalagi bersekutu dengan jin atau setan. Makanya kan misi visi dari iblis, setan ataupun jin yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, misinya hanya menggoda, mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman nanti di alam neraka. Makanya jangan takut Pak ya, jangan takut kepada jin, jangan takut kepada setan. Kita kan termasuk makhluk Allah yang paling sempurna, ciptaannya. Jadi nggak usah takut. Nah, landasannya itu secara etimologi tadi begitu. Yang kedua, kalau secara terminologi atau istilah tentang takwa ini, saya ambil atau saya kutip dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang hujjatul Islam. Kata beliau, yang disebut takwa menurut istilah adalah imtitharul awamirillahi wajtinabun nawahi. Adalah mengerjakan semaksimal mungkin perintah Allah dan menjauhi semaksimal mungkin larangan Allah. Nah, orang yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi atau meninggalkan larangan Allah,
Itu adalah definisi takwa menurut istilah. Jadi kalau seorang pribadi muslim ataupun mukmin yang kesehariannya melaksanakan perintah Allah dengan maksimal atau menjauhi larangan Allah juga dengan maksimal, berarti orang tersebut sah dikatakan pribadi yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Nah, kita manusia tidak bisa menilai Pak secara lahiriah tentang orang itu punya predikat takwa atau tidak. Kita tidak layak untuk menilai. Yang menilai takwa itu antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali kriteria takwa itu terbagi 3. Yang pertama, takwa hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia atau yang disebut dengan hablum minannas. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam di luar manusia atau disebut dengan hablum minal alam. Hubungan manusia dengan makhluk di luar manusia. Kalau 3 kriteria ini diamalkan, dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah, maka ia akan mencapai derajat yang muttaqin. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik, hablum minal alamnya pun baik. Maka orang ini punya pribadi jiwanya bertakwa. Kalau orang sudah punya pribadi yang seperti ini nih Pak, hubungan dengan Allah baik, mengerjakan perintah Allah maksimal, sholat nggak pernah ketinggalan, puasa wajib dikerjakan, zakat ditunaikan atau dikeluarkan, haji ketika ia mampu dikerjakan, sunnah-sunnah yang lain pun dikerjakan, semaksimal mungkin ia kerjakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah atau tidak mengerjakan larangan Allah. Orang ini berarti sudah baik nih Pak di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Pak, belum tentu baik dipandang oleh manusia. Karena ada Pak orang, wah Bapak itu tiap hari berjamaah ke masjid nggak pernah ketinggalan, rajin bener, tapi koret ya mah, tak koret tak pelit, nggak pernah berbagi, medit pelit ya, buntut kasir, pantat koneng segala macam ya. Rajin ibadahnya mah, puasanya pun rajin, bukan hanya yang wajib Pak, yang sunnah dikerjakan. Tapi pelitnya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, nah orang ini baru baik hablum minallahnya, tapi belum baik hablum minannasnya. Nah, ada yang sempurna Pak, hampir sempurna. Ini orang bagus nih. Tiap hari ke masjid berjamaah rajin, ngaji rajin, sodakoh rajin, ya. Gaul sama tetangga baik, sama saudara akur. Tapi punya kucing dimatiin Pak, punya piaraan dimatiin. Nggak boleh satu binatang pun yang masuk ke rumah dia itu main lempar aja pakai batu. Apalagi binatang anjing, paling geluh ya, paling benci sama anjing. Berarti orang ini baru baik hablum minallah, hablum minanas, tapi belum baik hablum minal alam. Hubungan dia dengan makhluk di luar manusia. Nah, berarti harus lengkap nih Pak, minimal atau maksimal harus lengkap. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan makhluk di luar manusia pun harus baik. Punya kucing kasih makan, punya ayam kasih makan, punya kembang bunga harus disiram, punya burung kasih makan, punya ikan kasih makan. Berarti dia sudah baik hubungannya dirinya dengan makhluk di luar manusia. Nah, inilah yang disebut kalau menurut Syekh Al-Imam Al-Ghazali, kriteria orang ketiga ini
kalau dimiliki tak lain dan tak bukan surga balasannya. Dipandang Allah baik, dipandang manusia juga baik, dipandang makhluk di luar manusia pun baik. Maka wajib tuh Pak, kalau kita punya derajat yang bertakwa, di ujungnya itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah takwa ini hukumnya wajib. Karena bahasa ini ya ayyuhalladzina amanut taku. Satu yang Allah panggil, yang Allah seru untuk berbuat takwa yang hukumnya wajib adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang berislam, bukan orang-orang segenap manusia di seluruh alam ini, tapi hanya untuk khusus orang-orang yang beriman. Alasannya para mufassir menafsirkan ayat ini karena karakter, watak, tabiat orang yang beriman itu mudah untuk diajak taat. Karakter, watak, tabiat orang yang beriman mudah untuk diajak sabar, diajak ikhlas, diajak istiqomah. Kalaupun ia pernah melakukan dosa, maka ia akan segera kembali kepada Allah atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda Pak, orang yang hanya beragama, hanya simbolis saja. Tahu simbolis Pak? KTP-nya doang Islam, tetapi kehidupannya jauh daripada norma ajaran agama Islam. Nah, orang yang seperti ini bukan hanya tambah dekat dengan Allah, walaupun dia tambah ilmunya, tambah hartanya, tambah jabatannya, tambah kedudukannya, bukan tambah dekat dengan Allah, tetapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keterangan Pak, manizdada ilman walam yazdad hudan minallah walam yazdad hudan minallahi illa bu'dan. Ada beberapa orang yang semakin hari, semakin waktu, dia tambah ilmu Pak. Ilmu agamanya tambah, ilmu dunianya tambah. Tetapi ilmu yang ia miliki, ilmu yang ia pelajari, ilmu yang ia pahami, dan ilmu yang ia amalkan bukan tambah dekat dengan Allah, tetapi malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa begini? Di sini disebut dengan faktor hidayah. Di situ ada faktor hidayah dan kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faktor hidayah Pak? Hidayah itu adalah nur, cahaya yang suci dari Allah dan hanya diterima oleh hati atau kolbu yang suci pula. Enggak mungkin hidayah atau nur cahaya Allah itu keterima oleh hati kolbu yang kotor. Saya pernah analogikan dulu ya. Kita itu kolbunya laksana ad-dujajah. Bahasa Inggrisnya mirror. Mirror apa ya? Kaca. Kaca itu cermin. Setiap kita punya kolbu, setiap kita punya batin. Batin atau kolbu itu laksana kaca. Kalau kaca itu bersih, jernih, tidak ada noda satu titik pun, maka kita habis mandi, cermin ngaca di kaca yang bersih, maka pantulan kaca tersebut sama persis Pak dengan aslinya. Benar ya? Sama persis Pak. Bersih, kasep, wangi itu ya. Sama persis lah pantulan cermin tersebut. Kenapa? Karena cerminnya bersih, cerminnya jernih, cerminnya tidak ada noda sedikit. Tetapi kalau cerminnya butek Pak, atau butek. Ini biasanya kalau cermin di WC nih, nyakong topik, taruh di rumah, ditaruh di WC, nggak pernah dielap, nggak pernah dibersihin, nggak pernah digosok, bertahun-tahun itu cermin kotor Pak,
walaupun kita mandinya bersih, pakai sabun sampo yang mahal, ya, bercermin berkaca terhadap kaca yang kotor, maka pantulan kaca tersebut bukan tambah cakep Pak, tambah buruk kita. Kenapa? Ikutin pantulan cermin. Jadi bukan artinya hidayah Allah itu tidak ada. Bukan berarti nur cahaya Allah itu pelit. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim pasti Pak. Jadi hidayah itu laksana lampu nih Pak. Lampu ini terang benderang. Kalau di sini ada cermin kaca yang bagus, maka pantulan cermin pun kepada kita akan bagus. Maka cermin itu laksana kolbu, laksana hati. Kalau hati seseorangnya bersih, tidak ada noda sedikit pun, maka hidayah itu akan terus memancar di dalam kolbunya. Tetapi kalau kolbunya banyak nodanya, hari ini bohong sedikit, besok bohong mendingan, lusa bohongnya banyakan, minggu depan udah mulai fitnah, bulan depan udah mulai ngadu domba. Semakin banyak noda hitam titik di kolbunya, semakin sulit nur hidayah Allah akan memancar di dalam kolbunya. Maka gitu Pak. Jangan diartikan Allah itu pelit memberikan hidayah. Taufik, hidayah, nur, cahaya dari Allah. Tetapi tergantung kolbunya kita masing-masing. Semakin bersih kolbunya, semakin mudah pantulan nur cahaya dari Allah. Maka orang yang tadi bahasa marizada ilman, semakin tambah ilmu pengetahuan, bukan semakin dekat dengan Allah, tapi justru semakin jauh dari Allah. Maka otomatis tuh Pak, biasanya orang tersebut hanya akalnya saja hidup, tapi batinnya itu mati. Kenapa? Batinnya sudah banyak kotoran, sudah banyak noda. Paham Pak ya? Nah, takwa itu intinya di situ. Yang menilai takwa itu hanya Allah dan diri kita pribadi masing-masing. Yang kedua, takwa itu hukumnya wajib. Artinya kita hanya wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya wajib dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan bagi kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah hakko tuqati, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan separuh-paruh, jangan setengah-setengah. Di masjid aja dia takwa, ketika sholat berjamaah takwa banget ya, takut kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan ini ibadahku, kemudian hidupku, matiku hanya kupasrahkan hanya kepada Allah. Di luar masjid lupa lagi Pak. Ya, kebanyakan begitu. Tapi di sini mah enggak, insya Allah. Di rumah takwa nih Pak, rukun sama istri sama anak. Ya, keluar rumah hilang lagi takwanya. Nah, kumaha gitu. Ya. Di tempat sepi dia takwa kepada Allah, di tempat ramai belum tentu dia takwa. Berarti takwanya setengah-setengah Pak. Kata Allah hakko tuqati, di tempat ramai harus takwa, di tempat sepi harus takwa, di tempat ibadah harus takwa, di pasar harus takwa, di rumah harus takwa, di luar rumah harus takwa. Hakko tuqati sampai ajal dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya ayat qat'i, ayat yang pasti memberikan keterangan yang harus dilakukan oleh orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat yang selanjutnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau sesuai dengan kemampuanmu. Nah,
Tidak semua Pak orang berislam, beriman itu levelnya sama. Maka takwa ini Allah itu moderasi. Artinya moderat sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Maka iman itu akan sebegini. Satu, ada iman taklid. Kedua, ada iman ilmu. Ketiga, ada iman iyan. Empat, ada iman hak. Yang kelima, ada iman hakikatul hakikat. Ini kita di mana nih kira-kira posisinya Pak ya? Satu, iman taklid. Iman taklid itu imannya hanya ikut-ikutan saja, tanpa tahu dasar, tanpa tahu dalil, tanpa tahu alasan, tanpa tahu hujah. Yang penting saya sholat. Nah, itu namanya iman taklid. Iman taklid ini masih boleh dimiliki oleh seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan yang sekiranya Pak sudah lemah pemikirannya. Ini berarti khusus orang-orang yang sepuh, ya, umur 60 tahun ke atas lah, yang lemah pemikirannya, lemah memahami, lemah mempelajari. Yang penting sholat lakukan saja, tidak harus tahu dalil, tidak harus tahu alasan. Yang penting sholat wajib lakukan. Namanya iman taklid. Ini dia, seorang ini baru sadar belakangan Pak ya. Kenapa Bapak sholat? Saya dari kecil disuruh sholat sama ayah sama ibu. Yang penting saya sholat. Sampai dewasa nggak belajar agama. Dewasa nikah nggak memperdalam agama. Ketika di usia akhir dia insaf, kembali ke Islam yang taat. Kan terlambat Pak ya sebetulnya. Tapi Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Orang yang bertaklid selama akal pikirannya itu sudah lemah, maka boleh dia beriman kepada Allah. Sah imannya. Yang kedua, imannya iman ilmu. Iman ilmu ini iman yang harus dimiliki oleh orang muslim yang mukmin selama akalnya itu sempurna untuk memikirkan sesuatu. Membaca bisa, menghafal bisa, menelaah bisa, mengkaji bisa, dan juga bisa memahami. Orang ini ketika beribadah harus dengan imannya iman ilmu. Artinya ketika dia sholat, tahu alasannya sholat, tahu dalilnya sholat, tahu hujahnya sholat. Ketika dia berpuasa, tahu alasannya kenapa berpuasa, ada Pak dalilnya, Al-Qur'annya seperti ini, hadisnya seperti ini. Nah orang tersebut imannya naik tuh Pak, disebut imannya iman ilmu. Beribadahnya ibadahnya pakai ilmu. Ini orang yang punya pikiran normal, masih sempurna. Berarti dari mulai balik sampai dia menjelang pikun. Kalau selama tidak pikun, wajib mempelajari ilmu agama. Gitu Pak ya. Udah azan ya? Allah Karim. Baru 2 ayat. Azannya nggak apa? Jadi semampunya Pak ya. Saya yakin yang di sini hadir mah ini naik level Pak. Yang tadinya iman taklid menuju iman ilmu. Kenapa? Setiap minggu ada pengajian. Ya, tafsirnya ada, hadisnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Itu dalam rangka menggali, mengkaji, memahami supaya ibadah kita itu pakai ilmu. Kalau ibadah tidak pakai ilmu Pak, percuma. Ya, ada yang mengatakan begitu. Orang yang beribadah tanpa pakai ilmunya, maka ibadahnya itu tertolak dan tidak diterima. Padahal dia masih bisa untuk belajar agama. Padahal dia masih mampu untuk bisa berpikir. Padahal dia masih mampu untuk bisa memahami sebuah agama. Berhubung malas, nggak mau belajar, nggak tahu tuh Pak, fardunya wudhu berapa, syaratnya wudhu ada berapa, batalnya wudhu ada berapa, sunnahnya wudhu ada berapa. Yang penting wudhu aja.
Padahal dia mampu Pak untuk belajar. Nah orang ini ketika beribadah, wudunya, sholatnya itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia masih mampu untuk belajar. Kecuali tidak mampu akar pikiran untuk belajar, itu masih dimafhum, masih dimaklum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang hadir di sini, saya meyakin husnuzon, imannya sudah iman ilmu. Berarti cikal bakal menjadi pribadi yang muttaqin. Insya Allah. Baru 2 surat ya Pak ya. Bulan depan akan kita kaji hadis yang berkaitan dengan takwa. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh, masih ada waktu 1-2 menit mah, mangga. Sebelum ditutup. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Mungkin saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, ini terkaitan ayat tadi bahwa kita disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Saya pernah mendengar salah satu guru menyampaikan bahwa di akhir hayat kita nih kita nggak tahu Pak Ustadz, karena iblis itu tidak pernah berhenti menggoda kita, bahkan dalam posisi sakaratul. Makanya dalam perintah takwa sebenar-benar takwa itu agar kita bisa dalam mati betul-betul dalam keadaan beriman dan bukan dalam keadaan kafir. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga keimanan kita ini agar bisa matinya kita itu dalam betul-betul dalam ketakwaan kepada Allah, tidak berhasil digoda oleh iblis pada akhir hayat kita, karena kita nggak tahu apakah di akhir hayat kita itu sebagai muslim atau sebagai kafir. Silakan Pak Ustaz. Baik, 1, kita harus yakini beriman kepada Allah, ya. Agar supaya iman ini tetap ada di dalam kolbu sampai akhir hayat, perlu ada penjagaan, ya. Kalau kita menanam pohon tidak pernah disiram, tidak pernah dikasih pupuk, diantepin aja Pak, hidup-hidup enggak terserah, berarti orang tersebut pasrah tanpa ada perawatan iman. Maka iman itu laksana pohon Pak. Pohon itu minimal disiram 2 kali sehari kan ya. Syukur-syukur dipupuk Pak, biar tumbuh subur, rindang daunnya, buahnya pun lebat. Nah, sama Pak, iman pun begitu. Iman yang ada di kita perlu disiram. Dengan cara apa? Dengan cara zikrullah. Ya Pak ya? Menyiram iman itu dengan cara zikrullah, baik zikrul lisan atau zikrul qalbi. Yang kedua harus dipupuk Pak. Dipupuk iman itu minimal kita harus sering-sering bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sering-sering dengar nasihat. Orang yang sering dengar nasihat sedang dipupuk kolbunya supaya jangan sombong. Kalau sudah sombong itu iblis masuk. Kalau tidak sombong, iman itu akan semakin baik tumbuh. Karena iblis nggak masuk ke dalam kolbunya. Minimal itu Pak ya. Ya, 1 zikrullah, kedua sering-sering bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Orang-orang yang soleh biasanya suka nasihat-nasihat yang baik. Ketiga, doa. Apa doanya? Robbana apa? Bisa apa? Mil, Robbana bukan. Saya suka baca itu, tapi suka lupa. Ya Allah ya Rabb, janganlah engkau cabut iman yang ada di diri saya setelah engkau memberikan iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa supaya iman ini tetap ada di dalam jiwa, batin dan kolbu. Ketika sakaratul maut, iman itu tetap bertahan, tak tergoda oleh iblis atau setan. Itu Mas ya? Siap. Cukup? Mangga, kalau ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, apa nanti pada Isa? Ya, pada Isa kita adakan halakoh
Ya mungkin kajian kita cukupkan sampai sekian. Marilah kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila al-karim tarakirim wa salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wa akhir wa sallim wa rabbana kulli salatin wa sabi rasul ajmain ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'u shaykhina wa tanabidina wa talamidina nafa'u mubarakana walidin wal nas ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatina fid dinina. Tawassalna bita'ilmi tawassalna bita'limi antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amanah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.